Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kali ini saya akan membahas hubungan antar satuan waktu. Sebelum saya membahas soal-soal hubungan antar satuan waktu, kita akan bahas terlebih dahulu satuan-satuan yang berhubungan dengan satuan waktunya. Kita lihat tabel yang akan saya tampilkan. Yang pertama adalah 1 jam. 1 jam itu sebanyak 60 menit, kemudian 1 menit 60 detik, kemudian 1 hari 24 jam, kemudian 1 minggu itu ada 7 hari ya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ada 7 hari. Kemudian ada 1 bulan. 1 bulan itu banyaknya ada 30 hari, atau ada 28 hari, 29 hari, atau 31 hari. Nah, di sini untuk yang 28 atau 29 hari ini terjadi pada bulan Februari ya. Untuk harinya yang 29 itu terjadi selama 4 tahun sekali. Nah, di sini saya akan tampilkan bulan-bulan apa saja yang harinya itu 30 ataupun 31 hari. Nah, di sini saya tampilkan tabel bulan yang harinya itu 31 hari dan juga 30 hari. Untuk bulan yang harinya itu sebanyak 31 hari ya, di sini ada bulan Januari, kemudian yang 30 hari itu Februari, tapi di sini kan Februari itu bulan harinya hanya 28 atau 29 hari ya. Kemudian yang 31 hari itu bulan Maret, kemudian yang 30 hari itu April, kemudian 31 lagi Mei, yang 30 hari itu Juni, kemudian Juli 31 hari, kemudian Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, kemudian November 30 hari, dan Desember 31 hari. Jadi rata-rata satu bulan itu sebanyak 31 hari. Tapi kita terbiasa dengan satu bulan itu rata-rata 30 hari ya. Nah, yang terpenting kalian tahu mana-mana bulan-bulan yang harinya itu 31 hari dan juga 30 hari ya. Jadi jika dihitung rata-rata seluruhnya, maka satu bulan itu rata-rata 30 hari ya. Jadi hitungannya itu rata-rata 30 hari. Kenapa? Karena bulan Februari itu hanya 28 atau 29 hari. Jadi kita ambil saja rata-rata satu bulan itu 30 hari. Oke, untuk berikutnya satu bulan itu rata-rata 4 minggu ya, rata-rata 4 minggu. Kemudian ada 1 tahun itu sebanyak 12 bulan ya, tentunya dari Januari sampai Desember itu ada 12 bulan. Kemudian 1 tahun itu banyaknya waktunya adalah 365 hari atau 366 hari. Nah, kenapa 365 atau 366? Nah, ini tergantung dari tahun kabisat ya, yaitu bulan Februari. Kalau misalkan terjadi tahun kabisat, maka bulan Februarinya itu ada 29 hari, maka satu tahun itu sebanyak 366 hari. Tapi kalau misalkan bulan Februarinya itu hanya 28 hari, maka satu tahun itu hanya 365 hari. Oke, ini tabel yang sudah saya sajikan akan berguna nanti pada soal-soal perhitungan yang akan saya bahas. Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh yang pertama yaitu 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, jam ini, satuan jam ini akan kita ubah menjadi satuan menit. Tentunya kita butuh yang namanya tabel antar satuan waktu yang tadi sudah di awal sudah saya jelaskan. Nah, sini saya akan tampilkan. Kalian lihat mana yang berkaitan jam dengan menit. Nah, di sini ada 1 jam itu 60 menit. Nah, karena posisinya jam itu ke menit, berarti dari kiri ke kanan ya. Jam ke menit berarti dari kiri ke kanan. Maka cara pengerjaannya adalah dikali. Jadi 2 dikali 60. 2 kali 60, atau kalian bisa cari dengan 60 dikali 2 ya, dengan susun ke bawah. 2 kali 0 ya, 2 kali 0 itu hasilnya 0. Kemudian 2 kali 6 itu hasilnya 12. Kalian tulis 12. Maka hasil perkalian 2 kali 60 itu adalah 120 menit ya. Jadi 2 jam itu selama 120 menit. Kemudian soal nomor 2, 180 menit ke jam. Nah, ini juga sama, satuan menitnya akan kita ubah menjadi satuan jam. Nah, kalian perhatikan tadi ya,
yang berhubungan jam dengan menit ya, pasangannya jam dengan menit. Kalian perhatikan di tabel, nah di situ ada jam sama menit. Hanya saja posisi soalnya ya, pada soal itu posisinya itu menit ke jam. Artinya di sini ada kebalikannya ya, kebalikannya jadi menit ke jam. Nah berarti dari kanan ke kiri, menit ke jam. Dari kanan, kalau di tabel itu posisinya berarti dari kanan ke kiri ya, menit ke jam. Nah karena posisinya terbalik ya, menit ke jam ya, terbalik dari tabel ya. Kalau di soal itu kan menit ke jam, sedangkan di tabel itu jam ke menit. Nah berarti kan posisinya terbalik. Kalau posisinya terbalik, maka cara pengerjaannya itu dibagi ya. Berarti 180 ini dibagi dengan 60. Nah karena 180 punya 01, 60 juga punya 01, kita coret saja nolnya. Jadi sisanya 18 dibagi 6. 18 bagi 6 berarti kalian cari perkalian 6 ya, yang hasilnya 18. Jadi 6 dikali berapa yang hasilnya 18, kalian cari di perkalian 6. Nah di sini ada itu 3 kali 6 sama dengan 18. Berarti 18 bagi 6 itu hasilnya adalah 3. Maka 180 menit itu sama saja dengan 3 jam. Contoh berikutnya itu nomor 3, 5 minggu sama dengan hari. Nah satuan minggu ini akan kita ubah ke satuan hari. Tentunya kita perlu melihat tabel ya, jika kalian belum hafal. Nah minggu ke hari, nah kalian lihat tabelnya. Minggu ke hari di sini ada ya, 1 minggu sama dengan 7 hari. Berarti minggu ke hari posisinya dari kiri ke kanan, sama dengan soal ya, minggu ke hari, dan di tabel juga sama minggu ke hari. Minggu ke hari berarti karena dari kiri ke kanan sama ya, posisinya minggu ke hari, berarti cara pengerjaannya dikali 5 dikali 7. Nah 5 kali 7 sama dengan 35, maka 5 minggu itu sama saja dengan 35 hari. Untuk soal nomor 4, 56 hari titik-titik minggu. Maka satuan hari ini akan kita ubah ke minggu. Nah ini kebalikan dari soal nomor 3 ya, hari ke minggu, posisinya terbalik. Nah karena posisinya terbalik ya, hari ke minggu, maka cara pengerjaan itu dibagi. Nah 56 dibagi 7 ya. Nah berarti 56 bagi 7, kalian cari perkalian 7 yang menghasilkan angka 56 ya. 56 bagi 7 itu kalian lihat di perkalian 7. Di sini ada ya, 8 kali 7 hasilnya 56. Berarti 56 bagi 7 itu hasilnya adalah 8. Berarti 56 hari itu sama saja dengan 8 minggu ya. Bisa dipahami ya untuk posisi kanan ke kiri atau kiri ke kanannya. Kemudian contoh nomor 5, 4 jam ditambah 120 menit sama dengan titik-titik jam. Nah di sini berupa penjumlahan, tetap sama caranya. Kalian perhatikan 4 jam, nah sini jam akan kita ubah satuannya ke jam. Nah tapi karena satuannya sama ya, satuannya itu jam sama jam, maka tidak ada perubahan, tidak ada yang harus kita rubah ya. Angkanya tetap sama 4 ya. Kemudian kalian perhatikan menit ya, 120 menit. Menit satuannya, menit akan kita ubah ke satuan jam. Nah di sini akan kita ubah karena perbedaan satuan itu menit ke jam. Nah kalian perhatikan tabelnya ya, karena tadi 4 jam itu sama, satuannya sama dengan jam juga, maka 4 ini tidak ada perubahan bilangan, jadi tetap 4 ya, ditambah dengan 120 menit yang akan kita ubah satuannya ke dalam satuan jam, menit ke jam. Kalian perhatikan di tabelnya itu yang posisinya menit sama jam ya, berarti jam sama dengan 60 menit. Nah di sini jam 1 jam 60 menit, tapi di soal itu menit ke jam, berarti kan posisinya terbalik ya, menit ke jam. Nah karena posisinya terbalik, berarti cara pengerjaannya itu dibagi 120 dibagi 60. Nah ini kita beri tanda kurung ya. Kemudian kita lakukan pengerjaannya, dimana 4 ini tetap sama posisinya di awal ya. 4 ditambah hasil dari 120 bagi 60. Nah di sini nolnya kita coret ya, kita coret aja karena sama-sama punya 01, kita coret 1. Berarti 12 bagi 6. 12 bagi 6 berarti kalian cari perkalian 6 yang hasilnya itu 12. Ya di sini ada 2 kali 6 hasilnya 12, berarti 12 bagi 6 itu hasilnya adalah 2. Jadi hasil pengerjaannya adalah 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6.
Jadi soal nomor 5, 4 jam ditambah 120 menit itu sama saja dengan 6 jam. Paham ya? Bisa dipahami ya, mudah-mudahan kalian paham. Berikutnya soal nomor 6, 3 tahun dikurang 90 hari sama dengan titik-titik bulan. Nah, di sini yang pertama 3 tahun. Tahun, satuannya tahun akan kita ubah menjadi satuan bulan. Nah, tentunya ini pasti akan kita ubah karena satuannya berbeda, tahun ke bulan. Kemudian 90 hari. Hari juga akan kita ubah menjadi satuan bulan. Ini juga berbeda. Ya, jadi kedua satuan pada soal nomor 6 ini akan kita ubah dua-duanya. Yang pertama 3 tahun. 3 tahun, tahun ke bulan. Nah, kita cari di daftar antar satuan waktunya yang berkaitan dengan tahun sama bulan. Di sini ada 1 tahun sama dengan 12 bulan ya. Nah, berarti di soal itu dari tahun ke bulan. Sedangkan di daftar tabel juga sama ya, tahun ke bulan. Berarti posisinya kiri ke kanan sama dengan di soal tahun ke bulan. Berarti cara pengerjaannya dikali. Berarti 3 dikali 12 ya, 3 dikali 12 karena posisinya sama tahun ke bulan juga. Berarti kita tanda kurung dikurang 90 hari ke bulan. Nah, kalian cari di daftar hari sama bulan. Hari sama bulan. Nah, di sini ada 1 bulan sama dengan 30 hari. Hanya saja pada soal itu yang dicari itu hari ke bulan ya, hari ke bulan, sedangkan di daftar tabelnya itu bulan ke hari. Berarti perbedaan posisi ya, posisinya itu hari dulu baru bulan, berarti sini terbalik posisinya, hari ke bulan. Karena posisinya terbalik dari kanan ke kiri, maka cara pengerjaannya dibagi 90 dibagi 30 ya. Kita pakai yang 30 hari saja, yang rata-rata 1 bulan itu 30 hari ya. 90 dibagi 30. Nah, ini kita tanda kurung. Nah, oh ya, mungkin kalian ada yang bingung kenapa 30 hari ya, karena soalnya itu berupa angka genap ya, bukan angka genap sih, 90 karena terakhirnya itu 0 ya, karena terakhirnya itu 0 maka kita gunakan pembagian dengan 30 ya, 30 hari gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan soal. Oke, tadi kita sudah bahas 3 tahun ke bulan, berarti 3 dikali 12 ya. Ini kita cari 3 dikali 12 atau 12 kali 3. Nah, 3 kali 2 6, 3 kali 1 hasilnya 3, berarti 3 kali 12 itu hasilnya 36 dikurang 90 dibagi 30. 90 bagi 30 karena sama-sama memiliki 01, maka kita coret 0 ya. Jadi tinggal 9 bagi 3. 9 bagi 3 kalian cari perkalian 3 yang hasilnya 9 ya. Perkalian 3 di sini ada 3 kali 3 hasilnya 9, berarti 9 bagi 3 itu hasilnya adalah 3. 36 dibagi 3 hasilnya 33, berarti 3 tahun dikurang 90 hari itu sama saja dengan 33 bulan. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.